Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita adalah yang menciptakan Kronos dan Kairos, waktu yang terus bergulir dari jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, dan juga Allah yang menciptakan kesempatan demi kesempatan. Sebagaimana waktu yang sedang berjalan saat ini bukan hanya sekedar detik demi detik dan menit yang akan terus berlanjut, namun adalah kesempatan. Bagi setiap kita yang sedang mendengarkan renungan ini, sedang mengambil kesempatan untuk boleh disapa oleh firman Tuhan. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Tuhan, kami mengambil kesempatan yang baik ini untuk boleh belajar mendengarkan Engkau. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 14 dan 15. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah cepatnya dan bergulirnya kehidupan di dunia ini, dan waktu yang tidak bisa kita ulang kembali atau kita tarik ke belakang, kembali hari ini kita merenung-renungkan satu himbauan, satu pelajaran penting dari firman Tuhan, untuk kita berhenti dan menyediakan diri, mengambil kesempatan untuk mendengarkan Tuhan. Sebagian besar waktu yang bergulir dan yang ada diberikan kepada kita gunakan untuk hal-hal yang membuat kita terburu-buru, tergesa-gesa, terengah-engah. Namun saat ini adalah waktu untuk kita berhenti. Firman ini dilatar belakangi dengan kondisi yang terjadi di Palestina. Di tanah Palestina, dalam tanah pertanian. Tanah-tanah ditandai dengan garis-garis seperti ular yang dibatasi oleh jalan kecil yang hanya bisa dilalui oleh kaki manusia dan hewan. Ketika sinar matahari yang begitu terik menerangi, tanah ini akan menjadi begitu keras. Ketika si penabur melemparkan benih pada lingkaran tanah yang terbangun itu, sebagian benih itu jatuh ke tanah yang keras itu karena terpental ke atasnya. Maka kemudian benih yang jatuh di jalan itu akan menjadi makanan bagi burung. Jalan ini melambangkan hati yang keras. Hati yang keras ini terjadi bisa terjadi oleh karena banyak alasan, tetapi yang terutama adalah karena kehidupan yang tergesa-gesa, yang terburu-buru. Jalan yang dilewati oleh orang-orang yang bahkan tak dikenal, orang-orang yang tidak mengerti, memahami rute dari jalan itu, sehingga menimbulkan jejak-jejak yang kurang jelas. Tapi yang jelas adalah itu membuat menjadi keras. Kaki-kaki yang melewatinya tak terkendali, melewati terus jalan yang semakin hari semakin keras itu. Orang berlalu lalang kian dan kemari, kesana dan kemari, tanpa berhenti untuk meluangkan waktu untuk beristirahat. Namun demikian firman Tuhan yang mampu mengubahkan kehidupan kita dapat kita alami dengan sejati dan nyata hanya ketika kita berhenti sendiri
untuk meluangkan waktu, berdiam diri dan merenungkan makna dari firman itu. Di samping itu kita menyadari dan mengakui masalah kita. Masalah kita adalah kita hidup dengan segala kebisingan, dengan berbagai bentuknya, ketergesa-gesaan, dan kerumunan banyak orang. Orang yang begitu banyak yang harus kita ladeni, harus kita ikuti, ataupun harus kita bahkan sekadar iakan. Baik kebisingan, ketergesa-gesaan, dan kerumunan orang itu, Bapak Ibu Saudara, berpotensi memberikan kepuasan yang palsu. Kalau kita bertanya, di dalam banyaknya hal yang kita kerjakan, bahkan dalam satu hari saja, siapa yang sebenarnya puas? Adakah kita yang merasakan puas, atau justru pihak-pihak lain, atau bahkan hal-hal lain yang tidak lebih penting daripada pertumbuhan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan? Karena itu, mari kita nikmati waktu perhentian ini, waktu yang kita jedakan ini, dan kembali kita merenungkan dan bertanya, apakah saya dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja menghentikan aktivitas saya yang sibuk dan menyisihkan waktu untuk mendengarkan roh Allah atau firman-Nya dengan tenang? Atau hati kita saat ini sedang terburu-buru? Pertanyaan ini juga berlaku bagi saya. Apakah saya sedang melakukan ini dengan hati yang terburu-buru? Mari kita mengambil waktu secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, dan merenungkan kembali. Sebab waktu beberapa menit ini akan memuaskan kita ketika kita mengambilnya dengan tenang dan dengan hati yang mau mendengarkan Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu secara pribadi. Teruskanlah waktu renungan ini dengan perenungan Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Kiranya kita ditolong, ditopang, dan diberkati oleh Allah Roh Kudus. Dan jikalau kita menemukan hati kita yang sedang terburu-buru, biarlah kita menjadi tenang dan melambat dan mengalami istirahat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.